Kabar baik. Ini senang banget ya. Suatu kehormatan juga. Teman-teman, hari ini saya akan bahas topik yang sangat menarik. Tadi yang sudah saya sampaikan. Hmm. Jadi mengenai salah satu emiten. Nah, di sini nggak apa ya? Gue bilang nggak menjurus ke salah satu emiten aja, karena gue juga banyak bahas emiten lain. Kemarin juga pas lagi resesi, IG Live juga gue bahas beberapa emiten. Nah, hari ini bahas spesifik mengenai apa kabar Mitratel di tengah isu resesi. Nah, hari ini hadir seorang, kita bilang VP Investor Relations Mitratel, Pak Andi Setiawan. Halo Pak Andi. Selamat malam. Baik, baik. Selamat malam. Makasih Mas Selamat. David sudah diajak ngobrol bareng nih. Oke, Pak, Ya. sebelum kita masuk nih diskusi, sebetulnya Hmm. mungkin orang-orang juga penasaran. Ini Iya. VP investor investor relation tuh ngapain sih Pak? Kayak gitu kan. Siapa tahu teman-teman Oh, di oke. sini tertarik untuk Iya, jadi apa kayak iya, iya. Bapak gitu, sukses Bapak gitu, gimana tuh? Oke, oke, baik, baik. Terima kasih Mas David. Jadi, investor relations ini biasanya fungsi ya Ya, dalam sebuah perusahaan yang sudah TBK ya, yang sudah go public begitu. Di mana perusahaan TBK kan dimiliki oleh banyak investor gitu ya. Salah ya, satu katakanlah kewajiban atau bagian dari governance perusahaan memberikan update kepada investor gitu mengenai kinerjanya, mengenai prospeknya gitu. Nah, itu salah satu tugas utama seorang investor relations, Mas David. ya. Ya. Oke, oke. Jadi teman-teman sebetulnya kalau misalkan tertarik di dunia investasi bisa juga Hmm. pilih salah satu ya, Pak ya, salah satu pilihan pekerjaan yaitu menjadi investor relation ya, kayak gitu. Ya, Dan ya. dan setiap perusahaan TBK pasti ada untuk posisi ini juga Biasanya ya. demikian. Betul, betul. Oke, Biasanya ada. Iya. oke, thank you Pak. Hmm. Ini senang banget Dok. Teman-teman di sini yang mau penasaran silakan aja tanya-tanya langsung dan nanti sesuai yang gue bilang di akhir Hmm. pertanyaan yang menarik nanti gue pilih terus habis itu gue DM gue kasih hadiah buat kalian pulsa ya. Ya. Oke, kita lanjut. Pak, kalau misalkan kita bahas mengenai Mitratel, kemarin juga kan sebetulnya para perusahaan emiten-emiten sudah Hmm. memberikan laporan kinerja kuartal Betul, ketiganya di betul. Hmm, 2022. hmm, hmm. Nah, boleh deh Bapak mungkin share sedikit gimana Oke, nih untuk Mitra Tel sendiri baik. kayak gitu, report Iya. hasilnya. Ya, thank you, Mas Davi. Ini masih fresh sekali karena kita baru rilis laporan keuangan minggu lalu ya, hari Jumat ya, dan kita lihat bersama eh, indikator-indikator utama keuangan kinerja Mitratel cukup baik ya. Kita lihat Ya, revenue tumbuh 11,5% ya, ya, EBITDA kan di atas 15% ya, 15,7% ya, sehingga ini cukup sesuai ekspektasi kita lah ya, on track dengan target kita ya. oke, oke, Kita ya. Mm. Dan secara operasional juga kita lihat tambahan tower ya, pertumbuhan tenant begitu juga cukup baik. Dan ya, tentunya kinerja operasional ini yang nantinya mestinya akan muncul dalam angka-angka gitu kinerja keuangan, Mas David. oke. Ya. Berarti kalau kalau misalkan kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan ya Pak ya kalau untuk Mitra Tel sendiri ya Pak ya. Ya, revenue kita tumbuh 11,5% di 9 bulan pertama tahun ini ya. Target hingga akhir tahun sendiri kita berharap revenue dapat tumbuh sekitar 12%, Mas David. Jadi ini relatif on track. Kita berharap di Q4 nanti kita bisa melanjutkan momentum pertumbuhan inilah. Hmm. Oke, oke, nice. Nice Pak. Terus habis itu tadi kita juga ngeliat kalau saya baca-baca sekilas memang liabilitas atau hutangnya juga menurun ya Pak ya di tahun ini juga ya. Ya, uh, Mengurangi hutang-hutang ya Pak ya. ya, hutang untuk ukuran perusahaan tower Ya, Mitratel ini cukup rendah lah katakan begitu ya. Biasanya yang dipakai indikator utama itu hutang terhadap ekuitas atau DER gitu ya. DER Mitratel ini relatif rendah, kurang dari setengah, 0,4 kali ya. Mungkin parameter lain yang biasa digunakan itu juga
hutang terhadap EBITDA, ya debt to EBITDA itu kita Mitratel September kemarin hanya sekitar 1,7. Jadi jauh di atas industri tingkat hutang Mitratel. Nah ini mungkin cukup relevan dalam konteks tadi tema yang Mas David sebutkan di awal menghadapi resesi gitu ya, karena resesi ini salah satu kondisi yang kita hadapi kan kenaikan suku bunga gitu ya, Betul, yang betul. terjadi untuk mengatasi inflasi gitu ya. Nah ini dalam situasi seperti ini posisi Mitratel cukup baik lah, karena tekanan dari sisi suku bunga itu tidak terlalu besar, Mas David. I see, I Ya. see. Mm, mm. Nah, Bapak, kalau misalkan tadi Bapak udah jelasin mengenai sedikit clue dari laporan keuangannya, kalau menurut Mm, Bapak sendiri, kinerja Mitratel ini di kuartal ini seperti apa, Pak? Kayak gitu. Kita lihat tadi kan memang tower juga digencarkan ya, Pak ya. Terus ya, habis ya, itu ya. ada beberapa hal yang Mm, mungkin digarap atau produk-produk yang memang lagi Oke, berlangsung dari Mitratel itu seperti apa, oke. Pak? Oke, Q3 ada milestone penting ya yang dicapai oleh Mitratel, yaitu kita melakukan akuisisi sejumlah 6.000 tower ya. Kita akuisisi dari Telkomsel ya, selesai di akhir Juli kemarin. Jadi akuisisi 6.000 tower ini menjadikan Mitratel sebagai perusahaan tower terbesar di Indonesia ya, Oke, secara jumlah tower 35.000 lebih sedikit, 2015 35.000 15 tower ya, persisnya. oke, Nah ini apa yang menjadikan fundamental Mitratel semakin kuat lagi ya, karena ini artinya ke depan ada banyak aset kita yang bisa mengenerate revenue ya, yang pada akhirnya harapannya dapat mengenerate earnings tentunya ya. Ya. Salah satu milestone penting di Q3 adalah akuisisi tower tadi, Mas David. ya, Terus pertanyaan kedua tadi, inisiatif bisnis apa nih yang ya Mitratel betul, sedang gencar lakukan gitu ya. Nah, betul. uh, apa Mitratel dalam memberikan layanan ini saat ini bukan hanya fokus pada penyediaan tower, tapi lebih dari itu kita juga menyediakan connectivity-nya. Nah, sejak awal tahun ini kita mulai membangun fiber optik yang Oke, keberadaannya semakin penting nih. Kalau kita bicara teknologi di seluler, mungkin nanti kita ada istilah ini ya, teknologi 4G, 5G gitu ya. boleh, Nah, ya, ketika kita boleh Pak bicara 5G, diceritain, hmm, ketika kita diceritain bicara fiber optik apa itu? ini fiber optik ini penting untuk istilahnya untuk connectivity-nya, untuk apa transportnya lah gitu ya, kalau di Oke, istilah telekomunikasi gitu ya. Nah, oke, dia punya kapasitas dan kualitas yang jauh lebih unggul dibandingkan teknologi penyedia connectivity yang lain, misalnya microwave ya, apalagi kalau itu copper biasa gitu. Nah, secara kapasitas itu jauh lebih besar, sehingga misalnya kita melakukan streaming seperti ini, oke, keberadaan menggunakan fiber itu jauh lebih bagus kualitasnya, jadi nggak buffering gitu ya. hmm, Atau gampangnya kalau Mas David streaming di YouTube gitu, itu kan ya, perlu kualitas connectivity yang baik. Nah, fiber ini mensupport itu. Nah, itu baru kita bicara teknologi 4G ini udah cukup gitu ya untuk video. Ke depan kalau kita bicara teknologi 5G, di mana 5G ini apa istilahnya use case yang biasa digunakan itu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih advance lagi ya. Apakah itu untuk misalnya seperti robotics ya, untuk IoT gitu, mungkin Mas David sering dengar juga ya, IoT gitu. Nah ini 5G menjadi semakin penting keberadaan fiber ini, Mas David. Ini memang masih baru ya, inisiatif bisnis ini baru di awal tahun ini kita mulai ya. Kita sampai September kemarin sudah deploy hampir 6.000 kilometer kira-kira fiber optik, dan harapannya nanti sampai akhir tahun kita bisa selesaikan sekitar 9.000 kilometer, Mas David. oke. Ya, Banyak juga ya Pak ya? ya, ya, ya. Dan tahun-tahun mendatang kita proyeksikan permintaan dari
perusahaan seluler akan makin besar lagi untuk membangun fiber ini, untuk kita bisa membangun fiber. Oke, Pak, kalau Ya. misalkan tadi kita bahas mengenai si towernya itu yang memang Hmm. ada 35.000, ini kan banyak banget ya. Hmm. Sebetulnya Ya, kalau kita lihat Israel ini berarti memang mau mencoba terbesar se Asia Tenggara berarti ya Pak, ini salah satu yang terbesar ya. Memang salah satu sampai yang berapa terbesar. besar? Iya, saat ini salah satu yang terbesar di Asia Tenggara saya rasa ya, Mitra Tel ya. Dan dalam konteks Indonesia, bahkan kita bisa lihat gini, Mas David. Dari 35.000 tower Mitratel itu sekitar hampir 60%-nya atau 58% itu ini kan di seluruh Indonesia ya. Ya, 58%-nya itu di luar Jawa, Mas. Dan kalau betul. kita lihat saat ini apa ekspansi perusahaan seluler itu termasuk juga atau bahkan terutama keluar Jawa gitu ya, karena yang coverage-nya masih belum begitu katakanlah padat itu di luar Jawa. Jadi dengan aset kita yang cukup coverage-nya cukup luas ini nationwide, Mitratel punya posisi yang baik untuk menangkap Oke, peluang-peluang itu, Mas. Hmm. oke, oke. Kalau misalkan tadi kita bahas mengenai tower, Bapak kan tadi mention kalau misalkan memang sebagian besar itu di luar Pulau Jawa. Sebetulnya kenapa Pak? 58%. 58%. Nah, memang Oke. kenapa potensi yang Hmm. Bapak lihat di luar Pulau Jawa itu Oke. seperti apa? Oke. Ya kalau kita lihat, Mas David, apa tower ini kan sangat terkait dengan industri seluler gitu ya. Dan pertumbuhan industri seluler itu kita rasa di luar Jawa itu masih tinggi, karena selama ini kalau kita lihat yang coverage-nya sudah tinggi itu di Jawa kan. Tapi luar Ya, Jawa mungkin belum belum sepadat di Jawa lah. Jadi masih bertumbuh di sana. Bahkan mungkin kalau kita lihat penggunaan data gitu misalnya, penggunaan data dari luar Jawa mungkin belum setinggi di Jawa, tapi itu artinya peluang pertumbuhan di luar Jawa masih sangat tinggi di sana. Nah, kalau kita bicara tower, ini kan turunan dari industri seluler ya, penggunaan data dan sebagainya. Nah, ini justru opportunity pertumbuhan di luar Jawa itu ke depan kita yakini masih tinggi gitu. oke, oke, oke. Hmm. Jadi memang potensi di Bapak ngeliat potensi di luar sana berarti ya untuk Betul, si. betul. Di antara, iya. Ah, ah. Oke, oke. Kalau misalkan kita lihat kan memang pelan-pelan ya Indonesia juga bakal terdistribusi apa ya untuk Betul, aksesnya dan betul, sebagainya. Dan ini yang mau betul. dipersiapkan ya sama Mitra Tel berarti ya Pak Hmm. ya. Iya, iya. Nah tadi mungkin ada yang sempat tanya-tanya juga, mungkin di pertanyaan juga mengenai Ya, pergerakan saham Mitra Tel sendiri kayak gitu kan. oke, Kalau oke. kita lihat dari kita mulai IPO sampai sekarang juga ada Mhm. beberapa sideways juga ya di sini ya Ya, sideways ya. untuk Mhm. si saham ini sendiri. Kalau dari Mhm. Bapak sendiri melihat seperti apa Pak? Iya, Target oke, iya. Iya, kalau dari sisi fundamental, Mitratel ini sangat baik ya, Hmm, cukup kuat gitu, ya. parameter finansial, parameter operasional sangat baik. Dan kalau kita lihat sejak IPO di bulan November tahun lalu, harga saham Mitratel saat ini bahkan ada di bawah harga IPO itu. Kita Ya. 700 lebih sedikit lah, saat ini 710 gitu ya. IPO pada saat itu harganya 800. Memang Ya. ada banyak hal lah ya yang mempengaruhi harga saham sebuah perusahaan, karena ada aspek makro, bahkan aspek global gitu ya. Ya. Uh, tapi secara umum rasanya saya melihat harga saat ini tidak mencerminkan valuasi fundamentalnya lah kira-kira. Kalau Mas David ingat, beberapa waktu yang lalu bahkan Mitratel menjalankan program buyback tuh, di Ya. bulan Juni sampai September kemarin. Sebenarnya Ya. itu juga Betul. merupakan signal lah ya, bahwa kita berkeyakinan harga saham saat ini tidak mencerminkan fundamentalnya. Saham-saham seperti ini menurut saya inilah yang punya opportunity untuk tumbuh baik ke depannya, Mas David. Ya. Oke.